Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Majelis Dzikir Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara wilayah Lampung. Pada kesempatan ini saya tidak lupa menyapa kepada seluruh sahabat jasmani, sahabat rohani yang ada dimanapun Anda berada. Salam sejahtera, salam rahayu, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam taklim ma'rifat tentunya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman bahwasanya menuju yang maha kuasa itu selalu wajib menggunakan yang disebut metodologi atau sistem. Sistemnya bagaimana? Sistemnya kita harus menemukan manusia pembawa tali wasilah, yang pada dasarnya kita dari kecil sudah diceritakan. Di zamannya Nabi Isa ada yang disebut Yesus, ada yang disebut Roh Kudus, ada yang disebut Allah Bapa. Itulah sistem. Di zamannya Nabi Muhammad pun sama. Ada Nabi Muhammad, ada Rasulullah, dan ada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita pun harus begitu. Wa atiullaha wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Jadi mendekati kepada Allah atau mentaati Allah itu harus taat kepada Rasulnya, kemudian taat kepada ulil amri minkumnya. Dan tentunya Allah sendiri itu maha, yang ada di Malik Yaumiddin atau maha akhirat, langit tertinggi. Dan Rasulullah itu sendiri adalah ada di akhirat ataupun di alamnya rohaniah. Dan ulil amri minkum tentunya ada di dunia ini, ada di zaman kita sendiri, dan ada bersama kita sekarang ini. Jadi kalau kita tidak menemukan itu, mustahil kita akan mengenal Rasulullah, kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi sistematis itu selalu dari zaman ke zaman selalu ada yang disebut Allah, Rasulullah, dan ulil amri minkum. Ulil amri minkum di zamannya Yesus, ya Yesus. Kemudian berganti zamannya Nabi Muhammad, ulil amri di zaman itu ya Nabi Muhammad. Kemudian di zaman sekarang ini ulil amri minkum itu disebut wali ya mursida. Jadi kalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita wajib ketemu guru mursyid itu. Karena sebenarnya guru mursyid itu pun sebenarnya bukan manusia, tapi menempati seorang manusia. Dan manusia itu ada di zaman kita sendiri. Jadi yang saya sampaikan hanya itu saja, karena kunci mengenal Allah yaitu harus melalui ulil amri minkum. Karena dengan kita mengenal, dengan kita berguru kepadanya, kita akan diajarkan bagaimana kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa berbakti mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini tentang praktek Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara wilayah Lampung, tentunya di dalam naungan taklim makrifat. Ilahi anta maksudi warito kamalusi warito kamalubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.